Lagi mandi, malah terkunci. Ini nih yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga di daerah Sukmajaya, Kota Depok. Panik tentu iya. Tapi untung saja ia membawa serta telepon genggamnya dan langsung berinisiatif untuk minta bantuan damkar terdekat. Pagi sekitar jam 9.30 itu, tim kami mendapatkan laporan langsung dari pelapor bahwasanya ada warga yang terkunci di kamar mandi. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, bisa saya bantu? Nah, bro, ada laporan evakuasi ibu-ibu terjebak di kamar mandi. Tolong konfirmasi ulang, minta Sherlocknya, nanti kita siapkan anggota untuk itu. Baik. Alat yang kita bawa holy gun sama pry bar. Pos Merdeka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok langsung meluncurkan regu penyelamatan ke lokasi. Ketika sampai lokasi itu sebenarnya bukan kendala sih, karena gangnya itu sempit menuju ke rumah si korban. Jadi kita mencari parkiran dulu sebelum menuju ke lokasi. Kemudian kita jalan dari parkiran. Petugas damkar menelusuri pemukiman warga dengan berbekal alamat yang sudah diberikan. Sesampainya di sana, kendala baru ditemukan saat hendak masuk ke rumah pelapor. Ya, pada saat kita ke lokasi kan kita juga agak bingung ya, karena si korban ini tuh di rumah itu sendiri ternyata. Gitu, nggak ada suaminya, nggak ada anak ataupun keluarga yang lain gitu. Jadi ketika sampai lokasi kita tetap minta arahan ke si korban tersebut gitu, karena tetangga pada saat itu mungkin lagi sepi atau pada sibuk kerja segala macam. Ya syukurnya sih si korban ini di kamar mandi itu dia membawa handphone gitu, membawa handphone jadi bisa menghubungi kami gitu. Akhirnya kita diarahin untuk izin buka gerbangnya juga. Sampai kita masuk gerbang, ternyata pintu utama depan rumahnya itu yang terkunci. Dia terkunci dari dalam juga. Karena si korban di kamar mandi ini terkuncinya, jadi dia nggak bisa buka. Makanya yang kita usahakan bongkar awal itu pintu utamanya dulu. Wah, jadi ada dua pintu nih yang harus dibuka oleh damkar. Yakni pintu utama dan juga kamar mandi tempat korban terkunci. Petugas pun langsung satset untuk menangani pintu utama terlebih dahulu. Tapi, mereka sempat ragu ketika hendak mendobrak masuk. Alat yang dibawa dan akan digunakan tim rescue bukan untuk membuka kunci atau pintu yang berbahan PVC. Slot atau tungkai kunci pintu ini pun sudah mengunci 2 kali. Petugas harus mendorong plat kunci agar terlepas dari rumah kuncinya. Prosesnya lebih lama di pintu utama sih sebenarnya. Ya proses itu memakan waktu kurang lebih 20 menitan lah. Nah, itu juga pun kita meminta persetujuan lewat telepon dulu sama si pelapor, karena khawatir ya ketika kita tidak mendapatkan persetujuan, karena pintu itu kan kita bongkar paksa gitu kan. Judulnya kita bongkar paksa gitu dengan alat-alat kita gitu. Khawatirnya ada kerusakan sedikit atau lecet dengan pintunya gitu, makanya kita minta persetujuan dan akhirnya dipersetujui sama si pelapor, gitu, langsung kita eksekusi. Setelah berhasil membuka pintu utama, petugas langsung mencari kamar mandi yang terkunci dan menemukan sumber masalah. Dan ternyata ketika kita sampai di kamar mandinya, di tempat si korban itu terkunci, ternyata dia bukan kunci slot yang pakai kunci itu, karena dia menutup pintu kamar mandi, ternyata di depan pintunya itu ada slot yang sudah longgar. Jadi ketika dia nutup dari dalam, slot itu turun. Tidak perlu waktu yang lama, hanya kurang dari 1 menit, petugas damkar berhasil membuka pintu kamar mandi. Dan korban sekaligus pelapor berhasil dikeluarkan dalam kondisi selamat. Di sini ya Bu, saya buka ya Bu. Izin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya korban sih yang saya lihat itu mukanya rada sumringah gitu, nyengir,
bahagia karena bisa ditolong gitu. Mungkin dia pun mau laporan ke tetangga atau ke yang dekat-dekat rumahnya, mungkin lagi pada sibuk atau nggak ada di rumah gitu. Akhirnya dia nelpon damkar, alhamdulillah bisa ditolong gitu. Dapat WA telepon dari suami gitu. Terus beliau mengatakan tolong lihat tetangga ada yang kekunci di kamar mandi seperti itu. Pas saya lihat ada pasukan damkar ya, udah gercep gitu, gerak cepat. Terus ternyata mereka udah selesai gitu. Komandan Regu Penyelamat punya tips nih buat masyarakat jika terpaksa harus mengalami keadaan serupa seperti ini. Kita simak ya. Cuma untuk masyarakat, kalaupun misalkan nanti ada hal yang serupa, silahkan hubungi tukang spesialis kunci. Jika memang mungkin keberatan dengan biaya, karena dia kan jasa gitu ya, jasa yang harus ada feedback ya gitu. Bisa lapor pemadam juga, karena di pemadam itu semua pelayanan untuk masyarakat itu gratis. Ya, tapi walau bagaimanapun, lebih baik mencegah daripada harus repot atau bahkan mengalami keadaan berbahaya ya. Kita harus lebih berhati-hati agar kejadian serupa tidak terulang kembali menimpa kita atau siapapun. Ingat, utamakan selamat. Setuju? Di sini ya Bu. Saya buka ya Bu. Biar